Ya, shalom, puji Tuhan, selamat malam. Selamat kita beribadah malam hari ini. Saya yakin dan percaya semua kita yang sudah hadir, kita mau bertemu dalam hadirat Tuhan. Amin. Berapa banyak kita mau diberkati oleh Tuhan pada malam hari ini. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Mari sebelum kita mulaikan ibadah worship kita malam hari ini, kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan buat segala yang Tuhan sudah berikan buat kami, penyertaannya bagi kami sepanjang minggu ini. Bahkan kita sudah berada di penghujung bulan 7, udah 7 bulan tahun 2024. Penyertaan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kami boleh ada malam hari ini dalam keadaan tubuh yang baik. Semua boleh terjadi karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami berada di penghujung bulan Juli Bapa, tanggal 31 Tuhan. Dan besok kami masuk dalam bulan yang baru. Harapan yang baru. Penyertaan Tuhan yang baru dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur punya Bapa yang selalu menyertai kami. Kasih-Mu selalu sempurna Tuhan. Malam hari ini kami mau mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kami tahu kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami tidak dapat membalas segala apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami Tuhan. Tetapi melalui pujian kami Tuhan. Melalui apa yang kami miliki ya Tuhan. Biarlah kami mau persembahkan bagi-Mu Tuhan. Dan biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu di surga Bapa. Terima kasih Tuhan. Umat-Mu yang sudah datang malam hari ini Tuhan. Biarlah Engkau melawat Tuhan. Engkau mengurapi kami satu persatu ya Bapa. Jangan Engkau lewatkan satu orang pun ya Bapa. Ada banyak pergumulan yang kami Tuhan naikkan kepada-Mu ya Bapa. Dan biarlah setiap pergumulan Tuhan Engkau mau mendengarnya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami masuk dalam ibadah penyembahan kami kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara percaya malam hari ini Dia adalah Bapa ada di tengah-tengah kami. Amin. Kita mau buka hati kita. Kita mau sembah Dia. Agungkan Dia, fokuskan pikiranmu hanya bagi Dia. Tidak ada yang dapat kami bisa katakan membalas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tapi dengan segala pujian dan permohonan kepada Tuhan, layak kami berikan kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus Tuhan, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku
mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Bapa yang baik buat kami ya. Naikkan pujian ini dengan sungguh pada Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku minta saat ku Terima kasih ya mencari, Tuhan. ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada Bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal.
Terima kasih buat kebaikan-Mu bagi kami ya Tuhan. Malam hari ini kami boleh merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Setiap hari Engkau memberikan Tuhan kemurahan bagi kami. Kami boleh menikmati akan kasih-Mu ya Bapa. Kami boleh melihat Tuhan, mengalami kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Mujizat demi mujizat kami boleh alami Tuhan dalam kehidupan kami. Ada banyak orang yang tidak seberuntung dengan kami ya Bapa. Tetapi kami boleh ada malam hari ini Tuhan. Ada dalam rumah Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Semua boleh terjadi karena Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik bagi kami. Engkau baik bagi kami. God is so good. Haleluya. Amin. God is so good. Naikkan pujian-Mu pada Tuhan. God Amin. is so good. Is so good to God me. is so God is so good. God is so good. God
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan kepadamu, manis kau dengar ya Bas. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau terus bernyanyi bagimu selama kami hidup. Kami mau menyukakan hatimu ya Bapa. Kami mau tinggikan Engkau selama-lamanya dalam kehidupan kami. Engkau menjadi pusat perhatian kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya, haleluya. Bersama katakan, Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. inilah yang kami renungkan setiap waktu. Inilah yang ku renungkan Haleluya. setiap waktu. Dalam setiap pujian dan pengagungan hanya bagimu ya Nyanyian Bapa. pujian dan pengagungan Biarlah Engkau dengar. Engkau bertahta di atas semua pujian kami ya Bapa. Oh, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku
hatiku bersuka dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang sujud menyembah kepadamu Tuhan. Amin. Membawa korban pujian penyembahan kami ke hadapan tahta kasih karuniamu. Membawa syukur kami buat segala perbuatanmu yang besar dan ajaib. Hidup kami itu oleh karena kebaikanmu Tuhan. Amin. Biarlah saat ini kasih-Mu mengalir penuh di tempat ini. Yes. Sungai kehidupan-Mu mengalir, Yes. menyembuhkan, memulihkan, Amin. membebaskan setiap Amin. yang tertekan. Sebab kami datang kepada Tuhan yang hidup. Amin. Tuhan yang menjadikan bumi ini menjadi tumpuan kaki-Mu dan langit itu Amin. menjadi tahta-Mu. Amin. Betapa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang besar. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menyelamatkan kami. Amin. Terima kasih. Engkau mengangkat kami dari lubang kubur kepada terang-Mu yang ajaib. Amin. Sungguh ajaib kejadian kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Amin Tuhan. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Oh, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari sama-sama kita katakan ya Tuhan. Kau Tuhan, amin, yang selamatkanku. bawa ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. We thank you Lord. We adore you Lord Jesus. Kau Tuhan yang
katakan kepada Tuhan, Kau Tuhan memberkati. ini iman kami kepadamu Tuhan. Mari angkat suaramu. Segala pujian dan Kami bawa syukur kami ke hadapan-Mu Tuhan. bagimu, Yesus. Tuhan, dengan apa kami membalas semua kebaikan-Mu? Ku balas kasih-Mu. Mari katakan segala hormat, Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari saudara saudara untuk bangkit berdiri, katakan segala pujian dan syukur hanya bagimu Tuhan. bagimu, Yesus. Mari katakan kepada Tuhan, dengan apa kami membalas semua kebaikan-Mu Tuhan. Kasih-Mu. Mari katakan Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. kami sembah. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari jemaat Tuhan katakan segala pujian dan syukur dengan apa kami membalas semua itu Tuhan. Terima kasih. Mari katakan segala hormat kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Ku sembah. Amin Tuhan Yesus seumur hidupku. Mari katakan segala Pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. dengan apa? Dengan apa
Kami percaya Engkau Allah yang mendengar doa setiap kami. Dan setiap kami percaya, setiap doa yang kami ucapkan dengan sungguh-sungguh, maka besar kuasanya. Ada kuasa di dalam setiap doa-doa yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Dan bahkan jika lidah kami keluh, bahkan untuk menyampaikan doa, kami tahu Engkau paham apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan Tuhan. Untuk itu dengan yakin kami mau berkata, Engkau Tuhan satu-satunya pengharapan kami. Setiap kami malam hari ini mau memenuhi mulut kami dengan puji-pujian bagi-Mu Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Beri sorak-sorai pengagungan bagi Yesus Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian bagi-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Lebih lagi kami mau berikan pujian bagi-Mu Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Cuma Tuhan katakan, mulutku dengan ya
Tuhan. Hanya padamu Tuhan. Ini janji kami Yesus. Aku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sambil angkat tanganmu katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kami bersyukur dan terima kasih. Penghormatan, pengagungan bagimu Tuhan. Yesus. Malam hari ini Tuhan, ada banyak pergumulan yang kami naikkan kepadamu ya Bapa. Ada doa-doa yang belum dijawab oleh Tuhan, tapi Engkau tetap mendengarnya ya Bapa. Amin. Ada saat yang tepat Tuhan memberikan jawaban atas doa dari kami. Malam hari ini kami percaya dengan iman, dengan kuasa doa, keyakinan kami percaya ya Bapa. Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Kami hanya diminta untuk bersabar. Bersabar menunggu waktunya Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk tidak putus-putus berdoa kepadamu Tuhan. Terus meminta. Setiap hari ada hari yang baru, ada pengharapan yang baru, ada janji yang baru, ada anugerah yang baru yang Tuhan sudah berikan bagi kami, sediakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menikmati pujian penyembahan kami malam hari ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau disenangkan atas pujian kami. Malam hari ini Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa, kami mau buka hati kami selebar-lebarnya bagi Engkau. Berbicara bagi kami Tuhan. Biarlah malam hari ini merupakan malam yang penuh dengan berkat bagi kami. Malam penuh dengan urapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku.
tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Dengan pujian dan syukur. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Kami bersyukur buat malam hari ini Bapa. Engkau begitu baik dalam setiap kehidupan kami. Mulut kami penuh dengan pujian kepadamu ya Bapa. Hati kami bertepik sorak oleh karena nama-Mu. Kami penuh dengan limpah sukacita atas kebaikan-Mu ya Bapa. Kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan, itu yang membuat kekuatan dalam hidup kami. Karena firman-Mu berkata hanya dekat padamu rasa tenang hati kami. Hanya dekat padamu ada kekuatan yang baru. Engkaulah sumber kehidupan kami Bapa. Engkaulah muatan utama dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau bagi kami malam hari ini. Roh Kudus urapi setiap kami. Urapi hamba-Mu Tuhan. Tanpa-Mu kami tak dapat berbuat suatu apapun juga. Kami bisa hidup dan tegak berdiri oleh karena kuasa-Mu Tuhan. Oleh karena kasih-Mu. Biarlah firman-Mu itu tertanam Tuhan. Berakar yang dalam, berbuah yang lebat bagi kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Ada sukacita ya pada malam hari ini. Terima kasih Pak Ali. Tema malam hari ini saya diberikan kuasa doa. Kuasa doa kita sebagai anak-anak Allah, kita sudah diberikan kuasa. Kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Jadi musuh tidak lagi berkuasa atas kita ya. Karena kita telah diberikan kuasa. Firman Tuhan dikatakan dalam Yakobus 16 Yakobus 5 ayat 16 katakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kalau kita renungkan, kita ini orang yang sudah dibenarkan. Amin tidak? Berarti setiap doa-doa kita penuh dengan kuasa. Tergantung kita mau percaya atau enggak. Kalau kita yakin bahwa doa kita penuh dengan kuasa, itu pasti terjadi sesuatu yang ilahi itu terjadi. Dalam situasi ibadah seperti ini, pada saat kita mendengarkan firman, pada saat kita merenungkan firman, hati kita terbuka lebar-lebar untuk firman Tuhan, menyiapkan tanah hati kita yang subur. Pada saat kita memperkatakan, itu ada kuasanya loh. Itu ada malaikat Allah yang mencatat apa yang sedang menjadi kerinduan hati kita. Jadi setiap ibadah ini jangan dianggap
Siapa sih pembicaranya? Gua lebih hebat dari dia. No, kita tidak akan dapat apa-apa. Tapi selama kita meresponi setiap firman yang ditabur, itu akan dapat sesuatu. Kita pulang, kita akan mendapatkan bekal. Oleh sebab itu setiap firman yang ditabur, itu harus kita renungkan, harus kita imajinasikan, harus kita perkatakan. Firman Tuhan katakan kita adalah garam dan terang. Amin enggak? Kita tuh sebagai terang. Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 1 ayat 1. Di dalam hidup kita ada terang. Itu terang Allah. Yaitu terang kita di dalam kehidupan Tuhan. Di dalam kehidupan kita. Amin. Itu Yohanes 1 ayat 1 kan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes 4 ayat 5. Di dalam firman itu ada terang. Terang itu adalah terang manusia. Jadi dalam setiap kehidupan kita orang percaya ada terangnya Tuhan. Jadi jangan bilang, gue tuh gak ada apa-apa. Enggak, setiap kita tuh udah ada terangnya Tuhan. Kita telah diberikan kuasa untuk membalikan keadaan. Kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Jadi tergantung kita memperkatakannya seperti apa. Dan sebagai representasi kerajaan Allah, kita sudah dilengkapi dengan kunci kerajaan. Di dalam Matius 16 ayat 19 katakan, apa yang kuikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kulepaskan di dunia akan terlepas di surga. Jadi setiap doa-doa kita yang kita lontarkan, yang kita deklarasikan, yang kita perkatakan, itu terikat di surga. Amin. Jadi oleh sebab itu kata-kata kita harus berhati-hati setiap kita memperkatakan firman. Karena kita sebagai anak Allah kita sudah diberikan kuasa. Apa yang kita perkatakan sesuatu yang ilahi pasti terjadi. Tidak mungkin enggak. Dalam perkataan kita, dalam doa-doa kita, kita bisa menutup, kita bisa membuka. Dalam doa-doa kita bisa mengikat, kita bisa melepaskan. Misalnya nih kita mengikat, kita ada sesuatu kita datang ke tempat ini hati kita galau. Aku perintahkan, aku ikat segala pikiran yang tidak benar. Aku perintahkan, aku cabut dalam nama Tuhan Yesus. Aku lepaskan damai sejahtera sukacita Allah. Terus mengalir dalam kehidupanku. Itu melalui perkataan kita. Jadi jangan kita diam. Kita bisa mengikat, bisa melepaskan, kita bisa menutup, kita bisa membuka. Melalui perkataan kita bisa diberkati dengan perkataan kita pun bisa tidak diberkati dengan perkataan kita. Ingat, itu tanamkan dalam kehidupan kita, itu adalah fakta rohani yang harus kita tanamkan sebagai anak Allah. Karena kitab Amsal katakan, memberi penegasan, satu mulut yang sama akan bisa keluar aliran kehidupan. Tapi kalau sudah tidak mewaspadai mulut kita, akan mendapati aliran kematian. Kalau kita sebel sama orang, bos sebel sama dia, aku sebel sama dia, aku mengutuk dia, itu bahaya loh. Orang itu akan tertimpa dengan perkataan kita. Tapi pun kita akan menanggung dosanya itu. Jadi melalui perkataan kita hati-hati. Karena kita sebagai orang percaya, doa adalah nafas kehidupan. Jadi setiap nafas, hembusan nafas kita, ada doa-doa yang kita panjatkan. Karena kita telah dihembuskan dengan nafas Allah. Kita nih manusia roh. Setiap apa yang kita perkataan, ada roh Allah dalam kehidupan kita. Ada amin? Kita katakan definisi doa adalah ungkapan hati kita dalam kesadaran penuh kepada Tuhan. Dengan ucapan syukur atas semua yang sudah Bapa lakukan dalam kehidupan kita. Pengakuan iman kita, permohonan kita kepada Sang Pencipta. Melalui imam besar agung kita itu Yesus Kristus. Sehingga terbangun satu jalur komunikasi antara kita dengan Bapa melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi apa yang kita ada di dalam hati kita itu yang tahu Roh Kudus. Pada saat kita berdoa nanti Roh Kudus akan mengungkapkan itu semua kepada Bapa kita di surga. Jadi kata-kata doa-doa kita itu menghadirkan mujizat. Menghadirkan kehidupan, menghadirkan kematian. Jadi hati-hati dengan perkataan kita. Dia mencurahkan anugerahnya kepada kita saat kita berdoa. Itu terbangun relasi dalam hadiratnya. Dalam setiap hadirat Tuhan itu ada kuasa Allah. Jadi pada saat kita memuji di worship ini, itu Tuhan tuh hadir. Jadi Tuhan tuh tahu apa yang menjadi pergumulan hati kita. Pada saat tadi teman kita di sini bilang, kita datang dengan pergumulan. Pada saat kita datang dengan pergumulan, kita perkatakan itu. Aku bilang, Tuhan, aku mau pergumulan itu lepas pada saat aku keluar dari pintu itu. Kalau kita perkatakan dengan yakin dan percaya, kita akan terlepas loh itu dengan perkataan kita.
Pergumulan itu akan hilang. Tuhan, aku tidak tahu bebanku apa yang sedang aku hadapi. Aku tidak sanggup menghadapinya. Aku serahkan ke dalam tangan Tuhan. Melalui perkataan kita nanti Dia akan mengambil alih itu segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kitab Yohanes 6 ayat 35 katakan, aku adalah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Itu adalah firman Allah. Jadi kalau kita lapar, datang aja kepada Tuhan. Lapar lapar tuh bukan hanya jasmani, lapar rohani juga. Kita, Tuhan, aku rindu kepadamu. Tuhan, aku mau sesuatu yang ilahi Engkau nyatakan dalam kehidupanku. Itu kerinduan luapan hati kita. Pada saat kita haus, biarlah air kehidupanmu terus mengalir dan mengalir dalam kehidupanku. Pada saat kita merindukan air kehidupan itu terus membuah dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, air kita tuh, perkataan kita tuh di backup dengan surga. Karena apa? Ada air kehidupan yang mengalir dalam diri kita. Air kehidupan itu bukan dari luar, dari mana. Pada saat kita intim dengan Tuhan, pada saat kita bersekutu dengan Tuhan, kita dipenuhi dengan air kehidupan. Akhirnya perkataan kita di backup dengan surga. Oleh sebab itu hati-hati dengan perkataan. Oleh sebab itu pada saat kita berdoa, jangan dalam keadaan kesal. Karena itu akan berdampak berdampak negatif. Jika saudara ada ganjelan, bereskan dulu, firman Tuhan katakan, bereskan dulu dengan orang-orang ada sekitar kita. Ampuni mereka. Minta ampun dengan Tuhan seperti doa Bapa kami. Ampunilah segala kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Perkataan ampuni itu jangan hanya sekedar lip service, hanya sekedar di mulut. Ampuni dari hati kita. Tuhan, ampuni segala perbuatan kita. Ampuni apa yang sudah perbuatanku kepada orang itu. Itu Tuhan akan mengambil alih segala sesuatunya. Kalau kita dalam keadaan marah, kita dalam keadaan kesal, kita berdoa, itu akan mengeluarkan kata-kata yang membuat kehidupan atau kematian. Contohnya di dalam Mazmur 3. Dalam kondisi ini Mazmur kita. Mazmur 3 ayat 7. Dalam kondisi yang krusial, di mana Daud bertempur dengan anaknya Salomo. Tanpa sadar dalam keadaan marah, dia tuh mengeluarkan kata-kata di dalam Mazmur 3 ayat 8 ya. 8 tolong. Nah, 8. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allah. Ya Engkau yang telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Daud tuh berdoa seperti kayak gitu, dia pikir biasa aja, tidak terjadi sesuatu. Yang terjadi apa? Anaknya mati. Absalom mati dalam pertempuran itu. Dengan doa tanpa dia sadari, dia memperkatakan seperti itu. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allah. Ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Pada saat itu dia memperkatakan doa itu, dia sedang bertempur dengan anaknya Absalom. Terjadi apa? Anaknya mati. Jadi oleh sebab itu hati-hati dengan kata-kata kita. Apalagi pada saat kita dari kondisi marah, geram, lagi tawar hati, kecut hati, itu hati-hati perkataan kita. Jadi pada saat kita berdoa dengan pikiran yang benar, pikiran yang selaras dengan pikiran Kristus, setiap berdoa, kalau kita doa kita dengan sungguh hati, dengan urapan kuasa Allah, itu yang sesuatu yang ilahi pasti terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Pakai mulut kita untuk memberkati segala situasi keadaan apapun juga. Pakai mulut kita untuk memberkati orang-orang yang ada sekeliling kita. Perkatakan mulut kita dengan janji-janji Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tuhan, aku bersyukur meskipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Aku percaya ada gadamu dan tongkatmu menyertai aku. Engkau menyediakan hidangan di depan para lawanku. Itu kan perkataan firman. Pada saat musuh-musuh kita menyerang kita, kita tetap enak makan, tetap enak menikmati semua hidangan daripada Tuhan. Karena Tuhan yang menjadi pembela dalam kehidupan kita. Itu di Mazmur 23. Itu meskipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya Tuhan. Karena aku percaya ada gadamu dan tongkatmu menyertai aku. Engkau menyediakan hidangan di depan para lawanku. Pialaku melimpah penuh, kebajikan dan kemurahan mengikuti aku seumur hidup. Itu perkatakan firman loh. Firman itu kalau kita perkatakan, ketika deklarasikan di dalam bilangan, setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali sia-sia. Firman itu akan bekerja dan terlaksana.
Amin. Oleh sebab itu setiap perkataan kita itu di backup dengan surga karena ada kuasa yang datang daripada Allah. Kita lihat lagi kuasa doa. Kita lihat di dalam Yakobus 5 ayat 17. Firman menulis, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan dia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. 18. Lalu ia berdoa, pula langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Kalau kita lihat di ayat 16 dituliskan, kita kembali lagi ke ayat 16b. Doa orang benar bila dengan yakin akan sangat besar kuasanya. Elia itu manusia biasa. Dia berdoa tidak akan turun hujan. Tapi pada saat selama 3 tahun hujan itu turun pada saat dia meminta hujan. Jadi kita pun sudah diberi kuasa. Jadi dari firman ini jangan hanya sekedar kita oh gitu ya. Dari itu kita hidupi dalam kehidupan kita. Saya pernah kejadian di rumah itu benar-benar ajaib dan dahsyat. Saya tahu itu kuasa Tuhan. Saya lagi duduk di komputer. Tiba-tiba ada hujan tuh puting beliung ke daerah rumah saya. Pot segede-gede gini tuh bisa jatuh tumbang. Terus saya digerakkan dengan Roh Kudus, kamu berdiri, kamu perkatakan firman. Saya berdiri, Tuhan aku berdiri, Engkau Allah Yehova Sabaoth. Engkau yang menguasai, mengendalikan alam semesta ini. Aku perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap angin putih beliung menyingkir sampai ke tubir laut di dalam lautan yang paling dalam. Di sini adalah tempat penduduk, tidak boleh ada kecelakaan apapun juga. Tahu gak itu yang terjadi? Tiba-tiba hujan berhenti. Itu matahari itu keluar menyoroti itu di jalan daerah rumah saya. Saya sampai bilang disitulah saya menghidupi firman dalam kehidupan saya. Jadi Tuhan tuh kalau kita connect dengan kuasa Roh Kudus, pada saat terjadi sesuatu kita tuh tidak kena bencana. Karena apa? Ada firman yang ada dalam kehidupan kita. Kita berdiri, kita memperkatakan Engkau Allah Yehova Sabaoth. Engkau yang menciptakan langit dan bumi, Engkau yang berkuasa atas alam semesta ini. Saya berdoa udah kayak di depan kamar saya tuh pintu itu pohon saya tuh udah kayak mau ambruk ke tempat genteng. Saya bilang kamu stop dalam nama Tuhan Yesus. Tahu gak? Perkataan kita itu bisa membalikan keadaan. Sesuatu yang terjadi masalah apapun. Jadi kita kalau mendengar firman jangan hanya sekedar mendengar. Ada kuasa Allah yang Tuhan tanamkan dalam kehidupan kita. Perkatakan itu, perkatakan itu. Saya pernah sebelum pemilu itu, saya tuh lagi wah saya dengar tuh orang-orang lagi pada bagi amplop banyak amplop. Tiba-tiba ada orang datang ngasih amplop tebal banget. Saya bilang orang rumah saya bilang apa tuh isinya? Saya bilang nggak tahu Bu, coba buka. Saya bilang gitu. Buka uang segepok. Terus saya bilang gitu. Dari siapa? Enggak tahu Bu, kata dia bilang. Saya tuh suka, tiba-tiba saya disuruh Roh Kudus, aku patahkan setiap belalang pelahap, pelompat, pengirim, pemindah, aku hancurkan dalam nama Yesus. Tentara Tuhan akan mengembalikan setiap orang yang berhutang kepada diriku. Tahu enggak, tiba-tiba tuh saya bilang gini, jangan diapa-apakan ya, saya tanya bapak dulu. Suami saya lagi tidur, pas dia bangun saya bilang, no ini ada uang dari siapa? Enggak tahu. Katanya dari teman kamu, enggak tahu dia bilang gitu. Akhirnya itu uang gak kita gunakan karena kita takut kan lagi mau pemilu. Kebetulan saya tuh RT di situ. Jadi saya gak berani apa-apaan. Saya bilang taruh uang itu sampai ada yang orang yang beritahu ini uang dari siapa. 3 hari suami saya ingat, oh iya katanya dia bilang gitu. Itu teman saya pernah suruh jual barang ke teman dia udah 3 tahun coba. 3 tahun, aneh kan orang itu bisa ingat. Itu bukan perkataan, itu kuasa doa. Kuasa doa. Malaikat Tuhan diutus untuk menggerakkan hati mereka mengembalikan uang pinjaman itu kepada suami saya. Believe or not. Maka itu kita firman sebagai anak-anak Allah yang hidup ada kuasa dalam kehidupan kita. Perkatakan itu semua. Aneh gak? Elia manusia biasa. Tapi dia taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Sebabnya itu berdoa dengan sungguh hati, dengan penuh pengharapan kepada Tuhan, terjadilah sesuatu dalam kehidupannya. Jangan meremehkan doa, jangan meremehkan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Ingat, kita adalah anak Allah, kita adalah manusia roh. Roh Allah, Tuhan telah menyembuhkan nafas ilahinya dalam kehidupan kita.
Oleh sebab itu kunci kerajaan itu Allah itu dalam Matius 16:19 itu apa yang kita ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di surga. Jadi setiap perkataan kita udah saya katakan itu di backup dengan surga. Amin. Kita tuh berkuasa loh. Kita sebagai anak Allah tuh waduh bangga banget. Kalau kita menghidupi firman Allah tuh kita bangga banget. Benar-benar saya kemarin kejadian lagi nih kesaksian. Aduh. Kan saya selalu bilang, setiap malaikat Allah selalu ada di bersama saya bilang gitu. Karena saya Mazmur 91 kan tangan malaikat Allah menantang kita tinggi-tinggi sehingga kita tidak terpelantuk batu kan. Tiba-tiba saya tuh gak pernah bawa mobil untuk jalan pagi karena setiap pagi saya jalan pagi di sekitar daerah Lembang sama komunitas saya. Terus saya tuh bawa mobil karena supir saya lagi sibuk saya bawa mobil. Itu tanpa sadar, saya udah lupa lagi nyetir mobil matic seperti apa pencet-pencetnya. Saya lagi teman saya ikut bertiga, itu tanpa saya sadar, saya bilang ini gimana ya tutupnya gimana, matiinnya gimana. Itu mobil tuh belum saya rem loh. Belum saya rem, terus udah gitu jal tuh di mobil, tiba-tiba di mobil depan tuh tinggal berapa senti. Terus saya kesadar gini, itu mobil bisa berhenti sendiri loh. Bukankah itu malaikat Allah? Perkataan kita diperhitungkan oleh surga, ada backup dari surga. Sehingga kita tidak jadi malapetaka yang terjadi. Kalau enggak kan malah petaka, saya bisa nabrak mobil depan. Itu benar-benar blank, saya enggak tahu apa-apa. Tiba-tiba berapa senti lagi mobil itu berhenti. Saya bilang thanks God, engkau kirimkan malaikatmu untuk menantang aku tinggi-tinggi sehingga aku tidak pernah terpelantuk batu. Hebat enggak tuh Tuhan kita? Hebat. Bukan saya yang hebat, tapi Allah kita yang hebat. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Kita lihat lagi satu tokoh Abraham. Saya kagum dengan Abraham ini. Abraham dia negosiasi dengan Tuhan. Abraham tuh dibilang sahabatnya Allah. Dia waktu itu kan Sodom mau dihancurkan dengan Tuhan kan. Karena lihat kejahatan yang ada di situ. Tapi Abraham negosiasi dengan Tuhan. Tuhan bilang kalau ada 10 orang berdoa. Aku tidak akan menghancurkan Sodom. Lalu apa? Tidak dihancurkan dengan Tuhan. Malaikat Tuhan sudah siap-siap untuk menghancurkan Sodom. Tapi karena Tuhan katakan dengan malaikat jangan di stop. Coba Abraham bilang apa? Tunggu Lot sampai berdiam di tempat yang aman. Baru Sodom digempur. Itu Tuhan tuh memperhitungkan setiap kita. Satu rumah orang berdoa dengan sungguh hati. Semua satu rumah tuh tercover. Abraham hanya satu orang dia berdiri di hadapan Tuhan. Dia sebagai sahabatnya Tuhan. Tapi dia memperhitungkan keluarganya sampai Lot diperhitungkan tidak kena binasa. Amin gak? Luar biasa kan? Contohnya lagi Petrus. Petrus di penjara. Pada saat jemaat Tuhan berdoa, malaikat Tuhan diutus untuk membebaskan Petrus dari penjara. Renungkan itu setiap firman. Imajinasikan dahsyat itu, tahu gak? Hebat. Kita lihat lagi di Lukas 18. Tuhan katakan jangan jenuh-jenuhnya berdoa. Kenapa kita dikatakan seperti itu? Jenuh-jenuhnya berdoa saya lihat di bahasa Yunani akekeo. Akekeo itu apa? Kita mempunyai pengharapan yang penuh kepada Tuhan. Kita mempunyai takaran iman yang kuat di dalam Tuhan. Membuat roh kita semakin menyala-nyala. Itulah akekeo di dalam. Kenapa tidak jenuh-jenuh? Karena di dalam firman 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaung-ngaung dan mencari orang yang ditelannya. Kalau kita tidak sadar, kita selalu tidak waspada dalam doa, itu enak amat tuh singa mau ceplok kita. Ini ceplok dia. Rugikan kita, padahal kita sudah diperlengkapi dengan Allah. Kita dilengkapi dengan kuasa Allah untuk menahan semua kekuatan musuh. Senjata peperangan kita bukanlah senjata duniawi. Tapi senjata dilengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan setiap benteng-benteng. Karena memakai perisai iman, apa perisai iman? Adalah firman Tuhan. Perkatakan itu. Perkatakan firman Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Nyatakan bahwa Tuhan setiap janji Tuhan pasti tergenapi. Pakai mulut kita untuk menyatakan kebenaran. Untuk menghadirkan surga di muka bumi ini. Karena Alkitab katakan di doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu seperti bumi dan surga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Firman yang sudah dibentangkan Tuhan. Biarlah firman ini termatrai dalam setiap kehidupan kami Bapa.
Sehingga kami akan melihat bahwa Engkau dahsyat dan ajaib Tuhan. Kami semakin terkagum dan terpesona akan perbuatan-Mu Tuhan. Buat hati kami semakin cinta akan Tuhan. Buat hidup kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya sesuatu yang ilahi Engkau taruhkan dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, terima kasih Bu Yelina untuk sharing firman Tuhan malam hari ini. Kita akan segera akhiri ibadah kita malam hari ini dan saya jemput saudara kita bangkit berdiri. Saya undang hambanya untuk tutup kita dalam doa, Pak Ali. Baik, kita sebelum pulang kita masuk dalam doa, tapi sebelum kita berdoa bersama, mungkin ada sedikit pengumuman saja buat kita semua, bahwa minggu depan tanggal 7 Agustus kita akan bersama-sama merayakan Worship Night kita yang kedua. Kita puji Tuhan ya, untuk penyertaan Tuhan selama 2 tahun, memang berat-berat dan juga sukacita, tapi kita memasuki tahun yang kedua, dan juga saya mengundang seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh jemaat bisa hadir bersama-sama. Nanti akan banyak sekali lagu-lagu yang sudah kita nyanyikan di YouTube dan juga di worship ministry. Kita image ya worship semua akan kita nyanyikan bersama-sama, sudah diatur oleh teman-teman kita semua. Baik Grace, mau Steve maupun John dan Hani, mereka yang selalu berkontak-kantik untuk persiapkan semua ya. Kita doakan semuanya dengan baik. Yang kedua, tentu kita juga melihat situasi keadaan sekarang, dunia tidak baik-baik saja, dan juga kita baru mendengar pemimpin Hamas ditembak mati, dan itu juga harus kita doakan supaya dunia tetap aman dan juga tetap baik, dan juga Donald Trump juga hampir meninggal, hanya meleset sedikit. Tapi puji Tuhan dengan ada kejadian ini, beliau imannya makin ditumbuhkan dalam Kristus ya. Dan kita harapkan iman pemimpin dunia juga terus berubah ya. Yang ketiga, kita juga tidak sangka Olimpiade yang ada ini juga tidak baik ya. Penampilannya itu sehingga bendera orange itu dipamerkan secara internasional, itu ajang untuk mempromosikan, itu menurut saya ya, itu bahaya sekali. Dan memang ada yang membuat kita hibur adalah umat Kristen di Prancis melakukan unjuk rasa yang sangat besar ya. Dan ini juga supaya ada kebangkitan iman orang-orang Kristen selama ini yang terpuruk di Eropa, diharapkan bisa maju. Nah inilah K2, kami doa untuk Anda, itu selalu Jumat berdoa untuk internasional dan pemimpin nasional, kita ikut berdoa ya. Saya mengajak semua teman-teman bisa berdoa bersama-sama minimal 1 bulan sekali lah berdoa bersama-sama di K2 ya. Pak Husin juga tiap hari, tiap minggu mengupdate tentang doa, itu juga kita harus dukung. Ya bukan dukung Pak Husin, tapi dukung dalam doa ya. Pak Husin sama Bu Esther kalau nggak salah ya. Nah itu gereja kita banyak sekali kegiatan, tolong semua bisa ikut. Jadi sekali lagi semua bisa hadir sini minggu depan? Bisa ya, amin ya. Semua bisa hadir ya. Mari kita berdoa bersama-sama ya. Bapa, kami sungguh bersyukur pada Engkau Tuhan, pada worship night ini kami boleh bersama-sama bersekutu, berfellowship. Khususnya kami boleh berfellowship dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk semua lagu-lagu yang telah kami panjatkan. Kami percaya Tuhan Engkau yang disenangkan saja, Engkau saja yang ditinggikan, dimuliakan. Kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang Tuhan telah berikan penjelasan kepada kami. Kuasa doa yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan penuh dengan kuasa. Oleh karena itu kami percaya, ajari kami selalu senantiasa berdoa di dalam Tuhan. Berdoa dengan iman, percaya bahwa Yesus berada di
dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan selama 1 bulan Juli yang lalu yang akan kami akhiri hari ini. Kami percaya Tuhan juga akan menghantar kami dengan kasih setiamu, dengan kemurahan Tuhan untuk memasuki bulan yang baru di bulan Agustus 2024 ini. Kami menyerahkan setiap pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga kami, seluruh jemaat GECC ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhanlah yang menuntun, memelihara dan menyertai kami, melindungi kami, menjaga dan memelihara setiap iman percaya kami dalam Tuhan. Kami menyerahkan keluarga, usaha kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, pendidikan anak-anak kami semua. Tuhanlah yang akan menolong dan memberkatinya sehingga semua boleh berjalan dengan berhasil. Tuhan saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon Tuhan menjaga dan melindungi kami. Malaikat Tuhan memimpin, menuntun kami sehingga boleh tiba di rumah kami dengan baik, damai sejahtera, tanpa kekurangan suatu apapun. Kami mau istirahat malam ini, biarlah damai sejahtera yang daripada Tuhan limpah adanya memenuhi kami semua. Kami boleh esok hari bangun pagi dengan tenaga yang baru, kesehatan yang segar dan iman yang militan terus melayani, menjalankan tugas-tugas kami dengan baik. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pulang dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Allah kita Tritunggal, Tuhan kita dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus Tuhan kita, Gembala kita yang baik dan Gembala kita yang agung, akan menuntun saudara-saudara dan memelihara saudara dan memberkati saudara dengan limpah kasih karunia-Nya, memenuhi setiap kehidupan pribadi lepas pribadi dan menolong engkau dan serta memperlengkapi engkau dengan hikmat dan wahyu dan kuat kuasanya menopang engkau. Sehingga apa yang Tuhan telah percayakan kepada engkau, baik itu usaha, pekerjaan, pelayanan dan pergaulanmu dan pendidikanmu dan ibadahmu, Tuhan membuatnya berhasil dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati, sampai berjumpa.